Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gemilang Glory Elsipra dengan NIM 180301212. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lahan kering di dataran rendah. Lahan kering merupakan salah satu agroekosistem yang mempunyai potensi besar untuk usaha pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, sayuran dan buah, maupun tanaman tahunan dan peternakan, menurut Abdurrahman et al. 2008. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat 2001, Atlas Arahan Tata Ruang Pertanian Indonesia skala 1:1 juta. Indonesia memiliki dataran sekitar 188,20 juta hektar, terdiri atas 148 juta hektar lahan kering 78% dan 40,20 juta hektar lahan basah 22%. Lahan kering yang sesuai untuk budidaya pertanian hanya sekitar 76,22 juta hektar atau 52%. Sebagian besar terdapat di dataran rendah 70,71 juta hektar atau 93% dan sisanya di dataran tinggi. Di wilayah dataran rendah, lahan dataran bergelombang lereng lebih kecil 15% yang sesuai untuk pertanian tanaman pangan mencakup 23,26 juta hektar. Lahan dengan lereng 15-30% lebih sesuai untuk tanaman tahunan 47,45 juta hektar. Lahan dataran tinggi yang sesuai untuk tanaman pangan hanya sekitar 2,07 juta hektar. Dan untuk tanaman tahunan 3,44 juta hektar. Faktor pembatas pengolahan lahan kering, faktor pembatas kesuburan tanah, faktor pembatas bentuk wilayah, faktor pembatas ketersediaan air pertanian. Beberapa tindakan untuk menanggulangi faktor pembatas biofisik lahan melalui pengolahan kesuburan tanah. Pengolahan kesuburan tanah terdiri dari peningkatan kesuburan kimiawi, fisik, dan biologi tanah. Salah satu teknologi pengolahan kesuburan tanah yang penting adalah pemupukan yang berimbang, yang mampu memantapkan produktivitas tanah pada level yang tinggi. Menurut Santoso dan Sofyan 2005, penggunaan pupuk anorganik yang tidak tepat, misalnya takaran tidak seimbang, serta waktu pemberian dan penempatan pupuk yang salah, dapat mengakibatkan kehilangan unsur hara sehingga respon tanaman menurun. Konservasi dan rehabilitas tanah. Erosi merupakan salah satu penyebab menurunnya produktivitas lahan kering, terutama yang dimanfaatkan untuk usaha tani tanaman semusim seperti tanaman pangan. Abdurrahman dan Sutono 2005. Hasil penelitian menunjukkan budidaya tanaman pangan semusim tanpa disertai konservasi tanah menyebabkan erosi berkisar antara 46 sampai 31 ton per hektar per tahun. Sukmana 1994-1995. Pengaturan proporsi tanaman semusim dan tahunan pada lahan kering juga penting. Makin curam lereng, sebaiknya makin tinggi proporsi tanaman tahunan. Pengaturan jalur penanaman dan bedengan yang searah kontur juga berkontribusi dalam mencegah erosi. Pengolahan tanah secara intensif merupakan penyebab penurunan produktivitas lahan kering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan tanah yang berlebihan dapat merusak struktur tanah. Larsson dan Oborne 1982, Suwarjo et al. 1989 dan dapat menyebabkan kekahatan bahan organik tanah. Rahmat et al. 2004. Serta pengolahan sumber daya air secara efisien. Berikut yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.